Jadi kalau sahabat ingin merakit sebuah power itu disesuaikan dengan voltase dan ampernya dan disesuaikan jumlahnya. Tapi di sini saya menggunakan 40 ampere dengan voltase PAC-nya 62 volt. Jadi saya gunakan di sini 12 buah. Kenapa? 8 buah aja sudah cukup. Tapi kalau saya gunakan 8 buah untuk transistor sejenis ini, otomatis heatsink ini cepat sekali panas. Terus yang ingin saya jelaskan lagi di sini ada mode. Jadi di sini ada mode stereo dan ada mode brick. Jadi kalau sahabat ingin main santai, silahkan sahabat geser ke bagian stereo, maka ini tidak berfungsi juga. Di sini ada lap dan drone. Jadi lap dan drone ini bersinambungan antara brick. Jadi kalau sahabat stereo kan otomatis di sini tidak berfungsi untuk di bagian lap dan stereo. Nah, di saat sahabat brick kan untuk di bagian power ini, maka di sini juga berfungsi untuk di bagian yang satunya. Ini bisa mengubah yaitu menjadi karakter flat atau karakter netral dan karakter low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dadang Ismail dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Kebetulan sahabat kita ada yang minta dibuatkan videonya, Bang, tolong dibuatkan videonya untuk pesanan saya. Tapi sebelum saya membuatkan video, ada sedikit informasi buat sahabat-sahabat yang mana sudah pesan power dengan saya, khususnya sahabat-sahabat yang di luar Pulau Kalimantan Barat. Dan sebelum saya melanjutkan untuk video saya kali ini, saya ingin menjelaskan untuk pengiriman barang beberapa hari ini agak terkendala karena sekarang posisinya banyak yang tutup karena suasana Imlek. Jadi seperti biasa kalau sahabat-sahabat kita di sana merayakan Imlek, maka kita agak sedikit kesusahan dalam pengiriman barang. Ada beberapa pengiriman itu yang tertunda, bahkan barangnya sudah di tempat pengiriman, tapi oleh karena jasa pengirimannya libur atau karyawannya pada libur, hasilnya barang itu tertumpuk di dalam gudang. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah pesan dengan saya dan barangnya sudah dikirim, kemungkinan untuk bulan ini agak keterlambatan pengiriman sebuah barang, khususnya sahabat kita yang berada di daerah Pulau Sulawesi, tepatnya di Makassar, ataupun sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan, khususnya daerah Kalimantan Timur. Yang ingin saya review kali ini ialah sahabat kita yang pesan di daerah Kalimantan Timur. Jadi nanti akan saya buatkan lagi video yaitu untuk sahabat kita yang berada di daerah Makassar, karena kemarin belum dicoba untuk pengetesannya. Oke, sahabat-sahabat, sekarang kita lanjut untuk di bagian powernya. Jadi di sini saya sudah menyelesaikan untuk merakit sebuah power, yaitu pesanan sahabat-sahabat kita yang sudah pesan power. Jadi di sini saya menggunakan box N9000. Jadi di sini sudah saya tempeli yaitu logo produksi saya yaitu EDS N9000, dan di bagian trafo juga sudah saya tempeli IDS Audio. Jadi power ini rencananya menurut informasi untuk speaker 18 dikali 4 bisa 2 kiri 2 kanan. Jadi di sini untuk di bagian elko saya menggunakan 16 buah atau 8 set. Terus untuk di bagian transistor di sini saya menggunakan 12 buah atau 12 set per mononya dan 1 buah tepan, sama antara kiri dengan kanan, yaitu menggunakan transistor Toshiba dengan tipe 2SC5200 dan pasangannya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, kenapa Abang selalu menggunakan transistor Toshiba, tidak pernah menggunakan Sanken? Ya, menurut saya hasilnya sama. Jadi kalau untuk Sanken itu kalau tidak tepat dengan sasaran bisa menyebabkan power yang sudah kita rakit menjadi panas. Karena kebanyakan keluhan sahabat-sahabat itu menggunakan transistor Sanken itu rata-rata panas. Jadi saya tidak tahu juga, karena sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi saya mengambil inisiatif untuk di bagian transistor saya menggunakan Toshiba aja. Jadi ini tidak terlalu mahal dan kualitasnya tidak kalah bagus dengan Sanken. Jadi seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan trafo dengan ukuran 40 ampere dengan kapasitas voltase 62 volt PAC. Jadi 62 itu keluaran dari trafo, jadi kemungkinan setelah keluar dari PSU ini menjadi 80 lebih.
Bisa jadi 80-an atau hampir 80-an. Itu pun kalau didukung tegangan listrik full atau murni 220 volt. Tapi kalau tegangan listrik di bawah 220 kemungkinan hanya di bawah 80 volt. Kurang lebih seperti itu. Sementara untuk di bagian kit drivernya seperti biasa saya menggunakan SOCL 506 dan saya tap. Saya tap ini kenapa? Karena untuk meningkatkan daya dorongan, karena saya menggunakan voltase besar. Jadi kalau untuk pengetapan sahabat-sahabat yang menggunakan voltase kecil, jangan coba-coba di tap. Karena kenapa? Bisa menyebabkan suaranya menjadi serak atau menjadi loyo. Terus kalau sahabat-sahabat menggunakan voltase kecil atau 32 volt dari trafo ataupun 24 volt dari trafo, jangan pernah coba-coba membuat transistor sebanyak ini karena bisa menyebabkan tenaga power sahabat itu bisa berkurang. Jadi kalau sahabat ingin merakit sebuah power itu disesuaikan dengan voltase dan ampernya dan disesuaikan jumlahnya. Tapi di sini saya menggunakan 40 ampere dengan voltase PAC-nya 62 volt. Jadi saya gunakan di sini 12 buah. Kenapa? 8 buah aja sudah cukup. Tapi kalau saya gunakan 8 buah untuk transistor sejenis ini, otomatis heatsink ini cepat sekali panas. Jadi saya tambah untuk menjadi 12 set itu supaya power ini tidak mudah cepat panas. Bukan berarti boleh kita tambah sebanyak mungkin, tidak boleh. Ada aturan mainnya untuk sebuah power. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, seperti itulah pendapat saya untuk sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk di bagian merakit power. Terus untuk di bagian belakang power ini sudah saya lengkapi juga dengan penguat input atau penguat gain, atau di sini juga sudah saya tambahkan untuk di bagian protektornya. Dan power ini juga sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi power ini kalau untuk tampilan di bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini untuk di bagian tampilan belakang. Jadi di sini ada dua pilihan antara input dengan output. Jadi di sini tidak ada menggunakan di bagian input menggunakan yaitu soket RCH. Di sini hanya menggunakan soket Canon. Jadi ada link Canon atau input Canon. Jadi untuk outputnya di sini ada dua pilihan, mau menggunakan Spicon atau mau menggunakan bending post seperti ini boleh. Terus untuk di bagian kabel listriknya di sini menggunakan kabel permanen, jadi tidak menggunakan soket komputer. Jadi di sini sudah menggunakan kabel permanen seperti ini. Jadi tidak repot-repot lagi atau tidak khawatir lagi power ini bisa menjadi kendor dan lain sebagainya untuk di bagian kabel AC-nya, karena kebanyakan sahabat-sahabat itu atau power sejenisnya menggunakan soket komputer seperti itu. Terus untuk di bagian fan atau di bagian kipasnya ini menggunakan 12 cm dengan ukuran kapasitas pol 12 volt. Terus untuk di bagian tampilan keseluruhan di dalamnya seperti ini. Terus yang ingin saya jelaskan lagi di sini ada mode. Jadi di sini ada mode stereo dan ada mode brick. Jadi kalau sahabat ingin main santai, silahkan sahabat geser ke bagian stereo, maka ini tidak berfungsi juga. Di sini ada lap dan ground. Jadi lap dan ground ini bersinambungan antara brick. Jadi kalau sahabat stereo kan otomatis di sini tidak berfungsi untuk di bagian lap dan stereo. Nah, di saat sahabat brick kan untuk di bagian power ini, maka di sini juga berfungsi untuk di bagian yang satunya. Ini bisa mengubah yaitu menjadi karakter flat atau karakter netral dan karakter low. Jadi kalau sahabat ingin menjadi karakter low, nanti sahabat bisa geser di bagian switch yang ada tulisan ground, lap, dan ground di sini. Ini. Terus di sini ada brick dan stereo. Jadi kalau sahabat stereo kan maka power ini sangat loyo sekali. Kalau sahabat brick kan maka power ini akan tenaganya berkali-kali lipat. Jadi saya sarankan untuk sahabat-sahabat yang tampil di lapangan menggunakan mode brick. Karena mode brick ini sangat aman sekali, tidak seperti mode brick pada umumnya. Karena di sini hanya mode brick melalui penambahan gain atau tidak menggunakan penambahan gain, hanya itu. Jadi kebetulan di sini hanya tertulis antara stereo dan brick, maka untuk di bagian bricknya yaitu mau menggunakan penguat input atau tidak menggunakan penguat input. Jadi seperti itu. Terus untuk di bagian tampilan di bagian belakangnya sudah saya jelaskan buat sahabat-sahabat, karena ini pesanan sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur kalau tidak salah. Jadi untuk power ini
Saya gunakan trafo 40 ampere karena perjanjian 30 ampere. Kenapa saya gunakan 40 ampere? Karena menurut saya 30 ampere tidak meyakinkan untuk dorongan sebuah power kalau untuk menggunakan di luar rumah, khususnya speaker-speaker besar. Jadi saya mengambil inisiatif menggunakan 40 ampere. Jadi ini 40 ampere untuk di bagian trafonya. Terus kalau kita nyalakan untuk tampilan di bagian depannya seperti ini. Ntar saya matikan dulu. Oke, jadi kalau kita nyalakan di sini untuk di bagian tampilan, nah seperti ini. Oke, jadi lampu klip mati dan lampu protek mati, tinggal lampu aktifnya aja. Terus untuk di bagian sinyal nanti menunggu kalau ada frekuensi yang masuk, maka sinyal akan berkedip. Kalau tidak ada frekuensi yang masuk, maka sinyal tidak akan ada berkedip sama sekali. Nah, seperti ini saya sentuh di bagian input, maka sinyal ada menimbulkan reaksi untuk di bagian lampu indikatornya ini. Jadi seperti ini untuk pesanan power sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan yang minta dibuatkan videonya. Jadi di sini lampu aktif saya menggunakan lampu warna biru, sementara untuk lampu protek saya menggunakan warna hijau. Terus untuk di bagian lampu sinyal saya menggunakan warna kuning, sementara untuk klip lampu berwarna merah. Jadi seperti itu. Sekarang saya ingin melihatkan untuk tampilan di bagian dalamnya seperti ini. Sekarang saya nyalakan untuk di bagian lampu penerangan saya. Jadi untuk tampilan di dalam seperti ini. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah hasil power yang sudah selesai saya rakit, yaitu pesanan sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan yang sudah siap saya kirim. Cuman mohon maaf untuk pengiriman sekarang agak terganggu. Dan mohon maaf untuk pengiriman sekarang agak terlambat karena ada libur Imlek. Jadi sekarang posisinya posisi Imlek, jadi untuk pengiriman kemungkinan agak terlambat dari biasanya. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah pesan power. Dan setelah ini saya akan merakitkan sahabat kita yang berada di daerah Pontianak juga, yaitu tepatnya di Tanjung Bunga, sekitaran daerah tepatnya di daerah sekitaran Teluk Pakedai, yaitu sahabat kita sama. Saya buatkan seperti ini juga karena sahabat kita sudah membawa trafo dengan ukuran 40 ampere juga. Jadi untuk di bagian heatsingnya sudah saya buatkan seperti ini. Dan untuk mereview sebuah heatsing ini karena ada permintaan dari sahabat-sahabat, itu sudah saya buatkan di channelnya Ismail Dadang. Jadi sahabat bisa masuk di channelnya Ismail Dadang. Ada saya buatkan bagaimana cara untuk pemasangan dan apa untungnya menggunakan spring atau tidak. Jadi seperti itu, saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf tidak maksud hati menggurui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.